Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, mengapa banyak sekali para ahli spiritual atau orang-orang yang bisa menerima pesan-pesan gaib dari alam semesta ini yang sangat mewanti-wanti agar kita semua berhati-hati dan waspada di 2024 ini? Selain itu, juga mengapa banyak sekali ahli supranatural, para ahli penerawangan juga menerima pesan melalui penglihatan batinnya dan mengabarkan adanya tanda-tanda yang berpotensi terjadinya bahaya besar yang bisa mengancam siapapun di 2024, terutama setelah tanggal 4 bulan 4 tahun 2024. Ada apa sebenarnya dengan nanti yang terjadi pada waktu tersebut dan apa yang harus diwaspadai? Ada 8 pertanda pesan gaib dari para leluhur melalui alam semesta yang bisa kita ambil hikmahnya di balik angka yang berkaitan dengan jam 4, tanggal 4, bulan 4 di 2024 yang selaras juga dengan penerawangannya para ahli supranatural maupun pengetahuan gaibnya para ahli spiritual. Yang pertama yaitu pralambang geni. Isyarat yang muncul adalah api atau kobaran api yang besar. Jadi secara sifat, api itu kan bisa merusak karena membakar, bisa merubah sesuatu karena memanaskan, tetapi juga bisa memberi energi karena bisa menghangatkan, dan juga bisa menjadi penerang dalam kegelapan. Jadi, di tanggal 4 bulan 4 tahun 2024, energi besar yang paling dominan nanti adalah api yang sangat besar di mana-mana. Itulah makanya banyak para ahli penerawangan yang melihat kobaran api besar dan merasakan panas yang menjadi pesan gaibnya. Yang kedua, pralambang watu kang kobong. Isyarat yang muncul yaitu adanya batu yang terbakar. Jadi banyak yang ada unsur bebatuannya, seperti bangunan, gedung, atau rumah yang terbakar. Ini bisa akibat karena adanya bencana, bisa juga karena dibakar akibat terkena sasaran amukan orang-orang yang terbakar oleh kemarahannya sendiri. Akibat terkena hasutan dan provokasi dari orang-orang yang ambisinya itu tidak tercapai. Ketiga, pralambang kayu kang kobong. Munculnya isyarat adanya kayu atau tumbuhan yang terbakar. Jadi, panjenengan semua yang bertempat tinggal di dekat gunung-gunung berapi tetap waspada, karena ini bisa saja adanya isyarat terjadinya bencana gunung berapi yang meletus dan mengakibatkan hutan, pepohonan, juga rumah-rumah kayu yang terkena panasnya atau terbakar. Yang keempat, pralambang wujute wayang sengkuni. Isyarat yang muncul yaitu juga munculnya wayang sengkuni. Artinya, di tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 akan bertambah banyak orang-orang yang terhasut akibat kemunculan pemimpin atau tokoh yang licik, yang sangat pandai sekali mencari muka, tetapi suka menghasut, memfitnah, suka menuduh orang tanpa bukti, dan suka mengadu domba orang kecil. Dia juga yang suka menghalalkan cara untuk mengejar keinginan-keinginannya. Dan akan banyak orang yang menjadi korban kelicikan tokoh-tokoh yang seperti ini, yang sekarang ini semakin bertambah banyak.
Jadi harus hati-hati karena tokoh seperti itu siapapun akan dikorbankannya demi ambisinya. Tanda kelima, pralambang pitukon, munculnya isyarat mahar atau mas kawin. Secara besar-besaran akan ada kejadian banyak orang-orang yang sudah tiba saatnya menebus perbuatannya. Menebus apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, itu akan dia tebus, akan dia bayar sejak memasuki waktu tersebut. Lebih-lebih kalau yang melibatkan kekuatan-kekuatan gaibnya bangsa lelembut, seperti yang berkaitan dengan pesugihan, mereka-mereka yang suka main santet, teluh, sihir, dan lain-lain. Kalau bisa, bertaubatlah sebelum masuk portal waktu tersebut. Yang keenam, pralambang yudo. Isyarat yang muncul juga adalah adanya peperangan. Adanya peperangan itu juga adalah wujud lain dari sifatnya api. Adanya luapan kemarahan, tetapi semoga yang terjadi adalah bukan perang dunia ketiga seperti yang diprediksi banyak negara, seperti juga yang sudah disampaikan oleh seorang menteri dari negara Israel. Tetapi bisa jadi peperangan yang terjadi di negara Israel itu akan bertambah besar. Tetapi kalau di Nusantara, peperangan yang berpotensi bisa terjadi adalah kekisruhan setelah adanya pemilu. Lalu tanda yang ketujuh pralambangnya, pralambang bengi dadi rino. Isyarat yang muncul adalah munculnya malam yang berubah menjadi siang. Banyak yang sebelumnya hidupnya itu dalam kegelapan, yang mengalami ketidakpastian, itu akan melihat terang dan tercerahkan. Setelah memasuki portal waktu tersebut, akan banyak sekali orang-orang yang mendapat pencerahan secara spiritual kejiwaannya, juga secara fisik atau secara materinya. Akan banyak yang semakin hidup sejahtera. Tanda yang kedelapan, pralambang manungso duwe sungu lan buntut. Isyarat yang muncul lainnya adalah manusia tampil atau tampak dengan tanduk dan ekor. Jadi banyak sekali yang akan terjebak dan terjerumus dalam pergaulan seks bebas atau maraknya perzinahan, yang itu bisa merusak perilaku masyarakat. Jadi harus berhati-hati dengan ancaman-ancaman tersebut. Sak bejo-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Seberuntungnya orang yang lupa, tetaplah lebih beruntung orang yang ingat dan selalu waspada. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.